ibu-ibu ibu-ibu semua atau ada bapak-bapaknya atau Ini mbak-mbak? mahasiswa semua, Pak. Mbak-mbak ini masih muda semua. Oh, mbak-mbak semua ya? Ya, mahasiswa semua, Pak. Oke, selamat. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mbak-mbak semua. Ini namanya sih sudah ada ya, ada Nur Patikasari, Raihan Muhammad. Itu sementara yang saya bisa lihat di sini. Saya ucapkan selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Endang Solehudin sebagai koordinator tim ya dalam pelaksanaan kegiatan Monep Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3. Kemudian pada kesempatan ini kita akan apa memberikan penjelasan terkait pelaksanaan survei Monep di lokasi Kota Makassar ya. Nanti ada dua yang akan dijelaskan ya, dua bagian mungkin. Yang pertama terkait penggunaan aplikasi, termasuk juga pengisian form kuesioner di aplikasi, dan yang kedua ada penjelasan terkait survei kualitas konstruksi bangunan. Nanti mungkin dijelaskan yang pertama dulu sama Pak Muhtar nanti yang akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi dan pengisian kuesioner atau form kuesioner di aplikasi. Nanti bagian kedua Pak Sem kalau berkenan hadir, kalau tidak pun nanti bisa dipelajari ya di di dokumen atau bahan paparan yang akan kami bagikan nanti. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Muhtar untuk menjelaskan terkait pelaksanaan survei di di wilayah 3, khususnya di Kota Makassar. Silakan Pak Muhtar. Oke, terima kasih, Pak Endang. Izin, Pak Endang, saya mau menyampaikan video terlebih dahulu ya, mungkin ya. Nah, setelah itu nanti saya jelaskan form untuk keturunian. Jadi, ini nanti sementara teman-teman itu fokusnya nanti ke survei keturunian ya. Jadi sebenarnya survei itu ada dua nanti, ada keturunan sama kualitas. Karena background teman-teman itu bukan teknik sipil, nah nanti yang kualitas konstruksi mungkin nantilah. Yang penting kita itu aja dulu apa, yang keturunan terlebih dahulu. Karena kita ngejar target juga di situ kayak gitu. Jadi gambarannya nanti itu survei ini nanti teman-teman itu survei di perumahan yang telah ditentukan sama pihak PPR untuk debitur. Nah, debitur itu adalah sampel yang teman-teman nanti survei. Jadi nanti surveinya itu di perumahan. Nah, di perumahan itu ada orang atau itulah debitur bahasanya yang beli rumah subsidi. Nah, orang yang beli rumah subsidi itu nanti yang akan kita survei kayak gitu. Oke, yang pertama izin saya ini mau menyampaikan aplikasi yang akan digunakan untuk survei nanti. Jadi surveinya itu tidak manual, teman-teman. Nanti menggunakan aplikasi. Ya, izin saya sampaikan record apa namanya? Rekaman dari cara penggunaan aplikasi ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Ini teman yang itu masih berjalan semua ya, ya? Siapa? Si tadi itu ada dua mahasiswa yang masih perjalanan ya. Nanti di-share juga ya informasi yang kita sampaikan hari ini. Oke, izin memutar itu ya video cara penggunaan aplikasi ya. Habis itu setelah video selesai, sedikit mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait aplikasi, terus kita lanjutkan form manualnya itu seperti apa nanti untuk survei keturunian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan, kita dari tim IT pelaksanaan proyek ini akan menjelaskan aplikasi yang akan digunakan untuk mengambil data nanti. Nah, tampilan untuk aplikasi nanti di handphone para surveyor itu seperti di layar ini ya, screen ini, kanan bawah ini. Ini tampilan VHP. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, izin saya menampilkan desktop supaya nanti lebih besar ya. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh tim, survei ini nanti akan mensurvei keterhunian sama survei kualitas konstruksi.
Di aplikasi nanti akan ada 3 menu, yaitu menu map, terus ada menu keterunian, terus ada menu kualitas konstruksi. Apabila nanti si surveyor mengklik menu map, nanti akan muncul sebaran perumahan yang akan menjadi sampel atau yang akan disurvei kayak gitu ya. Kalau nanti diklik ini satu, nah itu nanti akan muncul si nama debitur. Nah, supaya lebih mudah lagi, nanti si surveyor bisa misalkan mau survei keturunian, klik aja menu keturunian, nanti akan muncul yaitu daftar perumahan beserta daftar debitur yang akan diambil datanya. Oke, sebelum masuk ke situ, nah cara kerja dari aplikasi ini nanti si surveyor akan mendapatkan link atau si surveyor mengirim dulu emailnya, Gmail ke tim supaya nanti bisa di-invite untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah nanti di-invite, nanti ada notifikasi dari Gmail. Nah, silakan nanti surveyor ngeklik link tersebut supaya nanti aplikasinya bisa terinstall di HP masing-masing surveyor. Nah, selain itu juga nanti bisa minta link ke tim IT, link berupa installer untuk mobil apps, atau link browser. Nah, itu menyesuaikan nanti si surveyor mau kerjanya pakai manual, survei dulu, nanti di input di rumah, maka kita sarankan menggunakan yang browser, atau langsung survei di lapangan. Kalau misalkan mau survei di lapangan langsung, kita sarankan menggunakan yang mobil apps gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah menu keturunian. Di menu keturunian ini nanti akan disajikan yaitu perumahan beserta data-data debiturnya. Nah, ini kebetulan untuk semua si debitur sudah dikelompokkan untuk masing-masing rumahnya ya. Misalkan ini untuk Abita Green Valley, ini ada 5 debitur yaitu Anursa Putri Rahim, Andi Sukardi hingga Saharia. Jadi nanti ini mempermudahkan si surveyor untuk men-trigger perumahan mana yang banyak debiturnya. Nah, itu disarankan perumahan yang didahulukan untuk disurvei. Nah, di sini nanti akan ada tanda yaitu meteran listrik. Nah, ini contohnya. Kalau nanti ini di aplikasinya muncul tanda meteran listrik, artinya si debitur sudah disurvei. Kan di sini ada beberapa surveyor ya, nggak satu ya, tapi ada surveyor yang sudah jalan, ada surveyor yang baru gabung. Nah, itu diperhatikan ketika nanti ada tanda meteran listrik foto ini, berarti dia sudah disurvei. Tapi saran saya amannya tetap koordinasi dengan existing surveyor, supaya nanti nggak ada tumpang tindih, dalam artian sudah disurvei lagi. Nah, itu kan takutnya ada itu ya, ada double survei kayak gitu. Nah, itu perlu dilakukan nanti para surveyor untuk koordinasi dengan surveyor existing. Nah, untuk mengisi aplikasi, khususnya form keturunian, bisa diklik tanda pulpen ini. Silakan diklik nanti. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih nanti tampilannya bersama di handphone ya. Nah, NIK ini adalah NIK dari debitur. Nah, ini defaultnya sudah ada. Cuma nanti tugas Bapak Ibu surveyor yaitu mengecek apakah NIK si debitur benar atau tidak. Nanti ada formnya di bawah. Nah, sebelum masuk ke form situ, silakan nanti diklik map titik koordinat supaya dia update sesuai dengan rumahnya. Sebenarnya sudah ada titik koordinat, tapi ini koordinatnya adalah titik koordinat perumahan, bukan rumah ya. Silakan nanti diklik supaya dia pindah ke rumah, lokasinya supaya lebih akurat lagi. Dan sebagai bukti bahwa si surveyor sudah mendatangi rumah tersebut. Nah, saran saya gunakan foto di kamera Bapak Ibu itu foto yang ada geotaggingnya, yang ada titik latitude sama longitude-nya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu lupa untuk men-trigger ini, nanti kan bisa diganti dengan foto yang ada geotaggingnya tadi. Nanti banyak foto-foto mungkin bisa digunakan foto yang kamera geotagging tersebut. Nah, silakan nanti diklik yang hitam ini, dia secara otomatis dia akan mengupdate lokasi Bapak Ibu saat ini. Nah, kebetulan di laptop ini dia untuk lokasinya belum diaktifkan. Nanti jangan lupa di handphonenya untuk map-nya diaktifkan. Terus selanjutnya yaitu ini, nama pasangan. Nama pasangan jika ada silakan diisi dengan sesuai kondisi lapangan nama pasangan dari si debitur. Terus ini nanti, nah ini revisi NIK. Ketika nanti di lapangan ternyata
NIK debiturnya itu berbeda dengan NIK yang telah diberikan database, silakan direvisi di sini. Selanjutnya silakan nanti diisi foto KTP. Nah, ini kalau diklik ini nanti bisa menggunakan kamera atau bisa upload file yang ada di galeri. Nah, kalau misalkan menggunakan yang kamera geotaging tadi, berarti secara otomatis nanti dia akan mengupload dari galeri. Karena di foto pakai geotaging tadi kan, nanti setelah itu di-upload ke sini. Boleh langsung foto kamera, cuman tapi kalau foto kamera dia nggak ada geotagingnya kayak gitu sih. Revisi nama ketika nanti nama debiturnya ada yang beda, silakan di sini. Pengembang real adalah developernya, silakan diisi. Nama responden. Nah, nama responden ini nanti sudah dijelaskan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa si responden itu belum tentu si debitur. Nanti si responden itu macam-macam ya, bisa pasangan debitur, keluarga debitur, penyewa, tetangga, pengembang, kayak gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi lapangan siapa yang diwawancarai, kayak gitu. Oke, NIK responden, ini silakan diisi NIK. Nah, NIK ketika nanti si respondennya bukan debitur, keluarga debitur, atau pasangan debitur, itu sebenarnya untuk NIK itu bisa dilewati ketika nanti respondennya yaitu tetangga, satpam, atau pengembang, dan beliaunya keberatan untuk mengasih NIK yang boleh nanti ya. Tapi silakan diisi karena di sini ada tanda bintang. Tanda bintang di aplikasi itu artinya dia wajib untuk mengisi data tersebut. Nah, silakan nanti diisi NIK respondennya. Untuk NIK responden sendiri sudah disetting yaitu 16, silakan diisi 16 digit kayak gitu ya. Selanjutnya itu adalah foto KTP responden. Silakan kalau respondennya mau difoto, yaitu pertama tadi yang selain debitur, bukan debitur dan pasangan debitur, boleh sebenarnya tidak melampirkan foto KTP. Yang tetangga tadi nggak apa-apa, nggak ada KTP developer nggak apa-apa, satpam nggak apa-apa kayak gitu, RT juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, selanjutnya gender responden ini langsung diklik aja, lihat oh ternyata dia laki-laki, diklik aja kayak gitu ya. Diklik, nah gitu. Nomor HP responden, nah ini silakan diisi. Kalau respondennya tadi selain debitur dan apa namanya pasangan dan keluarga debitur, bolehlah ini di skip kalau misalkan nggak dikasih kayak gitu ya. Tapi diusahakan dikasih, minta gitu ya biar dikasih gimana caranya. Terus ini nomor HP debitur silakan diisi. Pekerjaan, ini pekerjaan punyanya si debitur, bukan responden. Jadi nanti misalkan yang di survei itu tetangga, ternyata tetangga tahu, oh itu si Pak A itu kerja PNS, silakan diisi PNS kayak gitu. Jenis rumah yaitu tapak semua. Terus luas tanah sekarang, luas bangunan sekarang, jumlah kamar sekarang itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Itu juga jumlah penghuni. Nah, sekarang untuk penghasilan itu adalah penghasilan debitur, bukan responden. Silakan diisi menggunakan data dari debitur. Nah, misalkan tetangga yang disurvei ataupun developer, satpam, kalau nggak tahu apa namanya jumlah penghasilan debitur, silakan diisi aja supaya nanti berkeisi. Karena di sini ada tanda bintang, kalau nggak diisi nanti nggak bisa disimpan. Silakan diisi asal aja nggak masalah. Nanti biar kita menyesuaikan. Daya listrik. Nah, daya listrik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, ini ada foto meteran listrik. Silakan difoto. Nah, usahakan pakai geotaging ya supaya nanti aman. Takutnya lupa nanti yang ngetek yang atas tadi. Oke, untuk foto meteran listrik diusahakan kelihatan angkanya nanti sudah dijelaskan oleh teman-teman lainnya yang menjelaskan bagian materi keterhunian. Fotonya sih seperti apa sih kayak gitu ya. Untuk status keterhunian silakan diisi. Nah, ini disesuaikan, ini ada keterangannya ya. Kalau dihuni sendiri berarti debitur menghuni sendiri. Kalau dihuni bebas sewa, nanti ternyata yang menghuni keluarga debitur tanpa membayar. Kalau dihuni sewa berarti orang lain yang menyewa ke debitur. Misalkan dihuni debitur sendiri, dipilih ini. Nah, foto keturunian. Kalau foto keturunan ini sudah ada ketentuannya ya. Kalau misalkan nanti si respondennya itu debitur sendiri, secara otomatis harus ada tanda-tanda kehidupannya ya, atau tanda-tanda keterhunian. Misalkan nanti si debitur diajak foto di depan rumahnya itu boleh, atau ada kendaraan di depan rumahnya boleh. Tapi ketika nanti si respondennya itu ternyata tetangga, secara otomatis justru kebalikannya, foto keterhuniannya harus ketutup, rumahnya ketutup rapat, ya gerbang maupun pintunya ketutup rapat sebagai tanda bahwa si debitur tidak bisa ditemui untuk dijadikan responden. Alasan tidak dihuni ini menyesuaikan dengan kondisi lapangan, silakan dipilih nanti. Plat subsidi ada atau tidak silakan disesuaikan. Nanti harus ditampilkan dengan bukti fotonya. Kalau ada silakan difoto, memang ada.
Kalau tidak ada silakan dipoto depan rumah tampak keseluruhan supaya tahu emang tidak ada plat subsidinya. Tahun duninya menyesuaikan di lapangan gambaran umum rumah, apakah dia pernah eh, direnovasi atau tidak. Misalkan ini direnovasi tidak kondisi awal tidak pernah direnovasi, berarti dia nanti difoto ditunjukkan bahwa rumah itu tidak pernah direnovasi. Misalkan ini kondisi awal berarti tidak pernah kayak gitu. Nah, ini menyesuaikan ya kondisi lapangan ya. Nanti perluasan horizontal, vertikal itu ada keterangan di form. Fungsi bangunan ya atau tidak, ya itu misalkan dia berubah menjadi toko dan debitur tidak menempati rumah tersebut berarti iya. Ada toko tapi debitur masih menempati tinggal rumah tersebut, maka digariskan tidak kayak gitu ya. Keterangan perubahan fungsi bangunan silakan disesuaikan kondisi lapangan, misalkan perumahan menjadi toko, silakan diketik di sini. Rumahnya jadi toko atau rumahnya jadi yayasan kayak gitu, silakan diisi di sini. Sumber air bersih silakan diisi dia sumber airnya apa, terus dilampirkan dengan fotonya. Nanti bisa ya, fotonya sama kurang lebih, bisa foto langsung atau pakai foto yang ada geotaggingnya. Tapi saran saya gunakan yang geotaggingnya biar aman nanti ya. Disesuaikan pilihannya, dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, ada kategorinya sesuai itu di form seperti apa, ada kurang sesuai itu kategorinya seperti apa, tidak sesuai kategorinya seperti apa, itu semuanya ada di form kuesioner manualnya. Nanti dibaca form kuesioner manualnya supaya nanti bisa mengkategorikan kualitas kemudian sumber air dan isian-isian lainnya. Nah, sama lokasi air bersih, fasilitas sanitasi, ini sama istilahnya. Perlu diperhatikan lagi, di sini jaringan listrik. Nah, jaringan listrik ini sudah masuk PSU. Nah, PSU sendiri nanti yaitu menilai perumahan, bukan debitur, tapi all perumahan ya. Misalkan nanti ada 10 debitur menempati satu perumahan, maka nilai PSU dari 10 debitur itu harus sama. Baik keterangan baik kurang baik tidak baiknya, ataupun fotonya harus sama. Jadi 10 debitur itu sama nanti. Isiannya mulai dari jaringan listrik hingga sampai ini jarak pendidikan. Nah, ini masih menilai PSU. Oke, dari PSU ini yang sering terjadi kesalahan di surveyor yaitu yang ini. Ya, yang sarana sampah. Nah, ini silakan sarana sampah ini karena wajib ada fotonya. Sarana sampah itu merupakan bagaimana sampah yang di rumah itu dikelola. Nanti kan bisa foto kalau misalkan di rumah itu ada TPS, silakan difoto TPS-nya. Kalau tidak ada, bisa difoto tong sampah yang disediakan oleh pengembang. Selama tong sampah tersebut disediakan oleh pengembang kayak gitu. Harus ada fotonya ya. Tangki setting komunal ini nanti ada kriterianya. Kalau tidak ada berarti dia tidak baik. Kalau tidak baik berarti tidak wajib menampilkan foto. Tapi kalau kurang baik sama baik wajib menampilkan foto kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah jarak pendidikan. Biaya transformasi kerja, waktu kerja, terus jarak pekerjaan sampai bawah sendiri yaitu kecepatan pengajuan itu kembali ke debitur. Jadi ketika respondennya bukan debitur, maka ini diisi asal aja supaya dia bisa tersimpan. Karena apa? Karena yang bisa mengasih keterangan ini hanya si debitur, pasang debitur atau keluarga debitur. Selain itu, yang pastinya susah ya mengasih keterangan itu. Nggak bisa si tetangga nggak bisa, si pengembang nggak bisa, si RT juga nggak bisa, satuan juga bisa, gitu. Jadi intinya kalau bukan debitur banyak selain debitur, pasangan debitur, keluarga debitur, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melekat debitur itu tidak perlu diisi. Tapi karena di sistem ini udah kekunci bintang, silakan diisi asal aja supaya nanti bisa kesimpan. Jangan lupa yang terakhir nanti diisi nama si surveyor, misalnya nama bapak siapa, ibu siapa kayak gitu, supaya nanti ini keterkaitannya dengan validasi data sama nanti pembayaran fee kayak gitu sih. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan, pastikan nanti data kesimpan ya. Kalau misalkan nanti saat Bapak Ibu surveyor di aplikasi HP-nya itu masih ada tanda apa namanya? Tanda warna merah di pojok kanan atas, itu tandanya datanya belum ke-upload ke server. Hati-hati supaya nanti terupload ya. Nah, ini misalkan ada tanda ini, nanti masih ada angkanya di sini. Angka yang ada merahnya juga, angka misalkan 2, terus ada warna merah, itu berarti ada data yang belum terupload server. Itu segera di-upload ya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya
yaitu menu kualitas konstruksi. Ya, saya buka sini aja yang jelas ya. Hampir sama sih sebenarnya seperti punya kualitas konstruksi, isiannya seperti ini tadi. Ya, ada form-form asosiasinya siapa, perumahannya namanya apa, penghuni siapa, terus ini ada pilihan, terus ada file-file yang perlu diupload kayak gitu. Kalau sudah silakan seperti biasa yaitu disimpan, pastikan semua data terisi. Ya, jadi kurang lebih dari sisi aplikasi seperti itu. Nanti apabila ada apa kurang jelas penggunaannya bagaimana, bisa nanti ditanyakan ke tim IT kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup itu untuk pemaparan dari sisi aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu sih untuk apa cara penggunaan aplikasi nanti. eh saya manggilnya Mbak aja ya, Mbak Nurfatika Sari sama Mas Raihan. Yaitu dari sisi aplikasi. Nah, ini teman-temannya belum join ya, yang dua tadi masih berjalan ya. Pak Adi mungkin ada yang mau ditambahkan Kak. Habis ini kita mau nunjukin form manualnya sih supaya nanti teman-teman tahu juga itu. Kan tadi ada kategori baik tidak baik sama kurang baik itu gimana nanti hari kita kasih sekalian penjelasan. Oke, Baik Pak Adi. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Selamat siang ya, Bapak Ibu. Siang menjelang sore ya. Kalau di sana mungkin udah selisih 1 jam ya, jadi udah sore ya. Mungkin kita diskusi apa namanya? Ya diskusi santai aja ya. Karena kebetulan cuma 2 orang juga ya. Hmm. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan nggak gitu terkait dengan aplikasi yang tadi sudah disampaikan Pak Mukhtar lewat video tadi ya. Kami persilakan mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin ngobrol santai aja ya kita ya. Eh, Biar nggak terlalu formal gitu ya. Silahkan Mbak Nur sama Mas Rayhan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi nanti kan Mbak Nur sama Mas Rayhan kan ngasih email ya. Emailnya email Gmail gitu ya. Nah ketika Mbak Nur sama Mas Rayhan ngasih email, nanti kita akan kirimkan tuh aplikasinya gitu ya ke emailnya Mbak Nur sama Mas Rayhan gitu ya. Nah, nanti Hmm. emailnya itu seperti ini nih, akan kita kirimkan email seperti ini aplikasinya, gitu ya. Nah, nanti ada 2 link nih, gitu ya. Yang ini adalah aplikasi yang diinstal di mobile, gitu ya. Kalau yang ini yang di laptop sebenarnya. Jadi kalau yang di web browser ini nggak perlu diinstal gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti apa gitu ya. Kalau yang offline itu tadi yang sudah disampaikan gitu ya. Kalau yang web seperti apa? Nah, coba kita lihat perbedaannya kan cuma seperti ini aja ya. Coba buka. Nah, ini saya fullkan aja, full screen. Nah, ini yang web gitu ya. Ini aplikasi yang web. Nah, kalau yang mobile itu seperti ini. Nah, ini sebelah kanan nih. Gitu ya. Tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalau yang di mobile itu menunya ada di bawah nih. Nah, ini menunya. Ini ada menu map. Map itu buat sebarannya gitu ya tadi. Kalau yang keterhunian berarti nanti lebih ke list daftar si apa namanya debiturnya gitu ya. Kalau kualitas konstruksi ini untuk ini ya sebenarnya untuk perumahan yang baru dibangun gitu ya. Yang nanti di surveinya kualitas konstruksi. Mungkin teman-teman lebih ke sini ya. Ini mungkin enggak ya ke kualitas konstruksi. Jadi kalau keterhunian tuh ya daftar kayak gini nih. Nah, ini bisa kita lihat kan. Kalau udah ada tandanya kayak gini gitu ya. Ini berarti sudah disurvei nih tanda meteran listrik nih. Tapi kalau masih kosong kayak gini, nah ini kan kosong nih. Nah ini yang belum disurvei nih, gitu ya. Kalau kosong kayak gini belum disurvei. Nah nanti dikelompokkan berdasarkan perumahan ya. Nah ini kan perumahan. Nah ini perumahan 88 Airline Resident itu ada 1 debitur. Nah ini debiturnya atas nama Irmawati. Terus perumahan Aldi Citra Persada ini ada 6 debitur. Nah ini nama perumahan, nama debiturnya.
gitu ya. Kalau di web seperti apa? Kalau di web kayak gini. Nah, ini menunya ada di sebelah kiri, set barnya. Nah, ini tadi sebarannya. Nah, ini perumahannya, gitu ya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa mana rumah yang belum disurvei sama yang udah disurvei? Gampang. Caranya ini filter nih. Tinggal diklik sini. Kalau di mobil juga sama. Kalau di mobil ini kan ada nih pencarian, tinggal diklik aja sini nanti akan keluar tuh menu pencarian. Tinggal diklik sini. Tuh sama. Kalau di mobil ya, bedanya mobil sama apa namanya web gitu ya. Tinggal diklik sini filter. Nah, ini ada banyak tuh filternya. Tinggal dipilih aja. Nah, paling gampangnya di sini. Foto, meteran listrik, tinggal diklik aja sini. Nah, kalau yang sudah disurvei berarti yang ini, klik yang ini. Kan udah dikirim tuh file fotonya. Kalau yang belum, nah ini pilih yang ini aja. Klik yang ini terus dan nah ini keluar netanya sebelah kiri. Gitu. Nah, ini adalah data-data yang belum disurvei. Gitu ya. Nah, itu pencariannya bisa teman-teman coba-coba aja gitu nanti. Itu kan ada banyak tuh. Tinggal diklik-klik aja. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan. Silakan. Tes, tes. Ya, masuk, masuk. Ya, boleh. Ya, Silakan. masuk Mas Rehan, monggo Pak Ryan, Mas. Mas Ryan. Mohon izin Pak mau tanya. Silakan Mas. Kira-kira para debatur ini sudah pernah tahu kalau akan disurvei atau belum Pak? Saya Karena rasa saya rasa belum ya Mas Mukhtar ya. Pandang nih mungkin Belum kayak ya. yang bisa menjawab. Belum, Mbak. Belum pada tahu. jadi kita harus perkenalkan diri dulu ya Pak. Iya, Kita dari nanti sini. ya di prosedurnya seperti itu, Mas Rehan. Jadi kita harus perkenalkan diri. Sebelumnya juga harus koordinasi dulu ya dengan pihak pihak PIC bank atau developer atau pihak keamanan setempat lah, misalnya RW, RT gitu. Itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ketika melaksanakan survei di lapangan. Tapi nanti calon surveyor kita ini nanti dibekali juga dengan surat tugas, dibekali juga dengan surat pemberitahuan dari direktorat ya terkait pelaksanaan MONEM. Kemudian dibekali juga dengan IDR atau name tag. Jadi cukup lengkap lah nanti persiapan itu. Tinggal nanti pelaksanaan survei saja, bagaimana si surveyor bisa apa berkomunikasi dengan debitur. Begitu sih. Iya baik Pak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi mungkin Mbak Nur atau mungkin pas lagi di lapangan juga nggak apa-apa sih. Pandang ya kita eh, kalau ada yang nggak paham gitu bisa bertanya gitu ya. Iya betul. Nanti saat pelaksanaan di lapangan kalau ada kendala segera aja diinformasikan. Di situ ada WA group ya sudah kita buat. Hmm. Nanti diinformasikan saja di WA group. Ada kendala-kendala misalnya ada kesulitan apa mencari alamat debitur, kita bantu juga gitu kan. Nanti saya share nih nomor-nomor kontak PIC Bank ya, PIC Bank cabang di Makassar. Ada BTN, ada BRI, Mandiri, itu nomor-nomor teleponnya saya share nanti. Biar nanti kalau ada apa mau berkoordinasi dengan PIC Bank itu bisa dilakukan dan kalau ada kesulitan kami bantu juga. Begitu. Oke, gimana Mbak Ayu sama Mas Raihan? Saya lanjutkan itu ya. Mungkin ini sudah saya share sih di grup. Nah, ini sekalian saya sedikit bahas supaya nanti mungkin apa namanya biar tahu isiannya terus sebenarnya apa sih formnya itu kayak gitu. Ya, gimana saya itu ya jelaskan sedikit ya. Nanti bisa dibaca sendiri kalau misalkan kurang jelas form yang sudah saya share nanti bisa ditanyakan di grup. Nanti ada teman-teman eh, tim konsultan kok yang janji bisa bantu untuk ketika nanti teman-teman belum paham terkait apa pelaksanaan survei ini kan gitu. Oke, izin menjelaskan langsung
Jadi tujuannya itu sudah dikasih tahu di awal bahwa sementara kita fokus di keturunan terlebih dahulu. Nah, itu nanti kita mensurvei nasabah yang membeli rumah kredit. Nah, itu kan biasanya kalau rumah kredit itu kalau kita mau akad ke pengembang itu kan ada bank penyalur. Nah, itu kita lagi monitoring apakah si penyaluran kredit ini tepat sasaran, apakah si pengembang itu melaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan BPR. Nah, itu tujuannya kita mau monitoring itu kayak gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman tugasnya sebelum ke lapangan, yang satu saran dari kita yaitu teman-teman harus tahu dulu lokasi mana yang mau dituju. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, misalkan nanti ragu, ini takutnya nanti ditolak sama siapa namanya si debitur gimana ya, pas kita disurvei dia nggak mau gimana. Nah, saran saya teman-teman nanti cek di datanya itu bank penyalurnya siapa sih yang si debitur itu. Nanti teman-teman harus itu ya, saran saya WA dulu dengan atau kenal dulu dengan si bank bank BSI penyalurnya. Nanti bisa WA ataupun telepon WA. Nanti minta ini kita itu adalah supplier dari PPR gitu. Nanti bisa ditunjukkan atau difoto via WA ini buktinya bahwa kita itu mendapatkan surat tugas dari PPR untuk mensurvei debitur Bapak kayak gitu. Nah, setelah itu nanti baru teman-teman terjun ke lapangan. Nah, lapangan nanti ada di aplikasi ada mapnya itu, tapi mapnya itu map perumahan, bukan si rumah debitur. Nah, itu nanti untuk lihat detailnya, nanti bisa cek di aplikasi. Dia blok berapa, nomor berapa. Kalau misalkan nggak ada, langkah awal yang bisa teman-teman lakukan yaitu tanya ke RT-nya terlebih dahulu. Jadi tanya, Pak, ini si debitur ini rumahnya mana ya? Kalau misalkan si debitur itu nggak di rumah, nanti Pak RT-nya bisa dijadikan dijadikan responden langsung. Jadi teman-teman nggak perlu tanya-tanya si debitur. Itu solusi yang pertama. Solusi kedua, teman-teman bisa langsung ke pengembang. Nah, itu nanti nomor pengembang itu ada di webnya si Kumbang. Nanti habis ini kita share bagaimana mengakses atau mendapatkan nomor si pengembang kayak gitu. Oke, langsung ke form ya. Ini nama lengkap responden. Responden adalah orang yang kita wawancari. Jadi responden itu nanti macam-macam ya, nggak hanya debitur. Jadi responden itu ya adalah orang yang kita wawancarai. Selain debitur, nanti yang bisa jadi responden adalah pasangan debitur, keluarga debitur, penyewa, pengembang. Nah, ini yang tidak ada responden ini tolong dihindari beserta lainnya. Mungkin nanti satpam. Nah, satpam itu bisa dijadikan debitur. Terus ini alamat domisili ini adalah alamat domisili apa ya Mas si debitur ya seharusnya. Terus jenis kelamin NIK ini seperti umumnya, pertanyaan-pertanyaan yang masih umum. Nomor HP ini eh, kalau ada itu bisa didapatkan nomor debitur bagus. Kalau misalkan mentok nggak ada ya nggak apa-apa dikosongin aja. Tapi di aplikasi kalau misalkan ada tanda bintang silakan diisi angka sembarang supaya nanti bisa disimpan kayak gitu. Selanjutnya itu pekerjaan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan si debitur, bukan pekerjaannya si responden ya. Kalau misalkan nanti teman-teman surveinya itu bukan debitur atau keluarga debitur atau pasang debitur, terus nanti yang disurvei yaitu tetangga, satpam, pengembang, dia nggak tahu pekerjaannya debitur, itu bisa di skip atau bisa dilewati kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang diwawancarai debitur, keluarga debitur dan orang yang dekat debitur lah itu seharusnya tahu ya ini harus diisi. Selanjutnya tipe rumah yang dihuni ini nanti disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penghasilan debitur atau pasangannya per bulan. Nah, ini nanti bisa ditanyakan ya. Tapi kalau misalkan nanti si respondennya ternyata bukan debitur atau pasangan atau keluarga debitur, nah ini bisa dilewati. Tapi diisi sembarang aja supaya nanti bisa disimpan. Terus daya listrik ini menyesuaikan di kondisi lapangan. Nanti teman-teman ini ya harus tahu ini kan sudah saya share nih. Tekan angka 3 untuk merek apa Itron, terus tekan 851 untuk merek Hexing, tekan 38 untuk merek Glomet. Nanti tujuannya apa? Supaya tahu pemakaian listriknya itu berapa. Kalau nanti pemakaian listriknya banyak, itu menandakan bahwa rumah tersebut dihuni. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini
depan rumah ini lagi ada itu sih acara ikan. Ini soalnya lagi mulai lagi. Mungkin suara saya agak kurang jelas. Ada musik ya di fictionnya ya. Gitu. Oke, ini pemanfaatan keterhunian rumah. Ini formnya ini nanti bisa dibaca ya. Nah, ini ada status keterhunian. Kalau status keterhunian itu ada dihuni sendiri. Maksudnya dihuni sendiri itu rumah yang dihuni itu adalah rumahnya si debitur. Jadi rumah yang yang menghuni itu adalah orang yang melakukan akad dengan bank kayak gitu. Itu namanya dihuni sendiri. Dihuni bebas sewa itu misalkan yang menghuni rumah itu bukan debitur, tapi yaitu adalah si mungkin keluarga karena dia nggak bayar, yaitu dihuni bebas sewa. Terus ada lagi dihuni sewa. Kalau ini misalkan si debitur menyewakan rumahnya ke orang lain dan orang lain itu yang menempati tempat itu membayar ke debitur kayak gitu ya. Ini dijual, kalau sudah dijual, ini tidak dihuni tapi dirawat, ini kelihatan ya. Kalau nanti penggunaan listriknya sedikit, terus rumahnya dirawat, kemungkinan dia itu tidak dihuni. Mungkin si debiturnya itu kerja keluar kota atau gimana kayak gitu nanti ya. Terus tidak dihuni dirawat, itu kelihatan nanti kalau rumahnya itu ternyata itu banyak rumput-rumputan, terus nggak rawat. Nah itu berarti dia terkategorikan tidak dihuni, tidak dirawat. Nah, selanjutnya alasan rumah Susubdi tidak huni. Misalkan nanti ternyata dia tidak dihuni sendiri, alasannya apa? Nanti ada alasannya. Contoh ini, jarak rumah dengan tempat kerja, kualitas konstruksi mungkin nggak sesuai. Terus rumah masih memerlukan renovasi atau masih bertempat tinggal dengan orang tua. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi lapangan kayak gitu. Terus cek apakah rumah diberi stiker atau plat. Kalau misalkan dia diberi, silakan difoto. Misalkan dia tidak diberi, silakan nanti difoto juga bahwa kelihatan nampak depan rumah kalau benar-benar rumah itu tidak dikasih plat kayak gitu. Nah, ini jumlah penghuni rumah disesuaikan di lapangan. Jenis rumah nanti diisi tapak semua. Kapan debitur mulai menghuni ini disesuaikan. Nah, ini mulainya itu paling itu range 2019 sampai 2023. Kalau di luar range itu berarti datanya salah, nggak mungkin karena range-nya segitu. Berarti paling lama 2019 ya, gitu. Apakah pernah melakukan renovasi? Nah, ini pilihannya ya atau tidak, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau iya, nah ini ada beberapa pilihannya nanti. Ada peluasan horizontal, contohnya penambahan luas bangunan kamar dapur. Peluasan vertikal itu contohnya penambahan lantai rumah. Hingga estetika dan penyaminan, contohnya renovasi, garasi, kanopi, cat tembok, pintu, dan jendela. Apakah ada perubahan fungsi bangunan? Nah, ya. Kalau ya sebagai apa, terus tidak sebagai apa. Nah, maksudnya ini ya, sudah saya jelaskan tadi di video aplikasi, kalau dia berubah fungsi bangunan, misalkan dia jadi toko, kalau si debitur itu masih tinggal di situ, berarti itu dikatakan tidak. Tapi ketika nanti si debitur itu tidak tinggal di rumah itu dan 100% fungsi bangunan itu menjadi toko, berarti ya. Oke, bisa dibedakan ya, kapan iya, kapan tidak. Jadi kalau debitur masih tinggal di situ berarti tidak. Tapi kalau debitur sudah tidak tinggal di situ, dalam artian dia buat toko terus dia tidurnya itu di rumah yang lain berarti dia benar berarti berubah fungsi bangunannya jadi toko. Sumber air bersih, nah ini disesuaikan kondisi lapangan. Nanti di itu ya, habis itu di apa namanya dilampirkan fotonya. Terus kualitas dan kontes air itu ada keterangannya sesuai. Kalau sesuai itu apabila jaringan pipa tersedia minimal 12 jam sehari dan tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Oleh sebab itu nanti fotonya itu harus kelihatan jelas air mengalir. Nanti ada contohnya, habis ini saya tunjukkan. Lokasi sumber air bersih, nah ini berada di dalam kafling rumah, berarti sesuai. Kalau sumber air bersih berada di luar memerlukan waktu kurang 30 menit, kurang sesuai ya gitu. Nanti bisa ditanyakan sih ke debiturnya bagaimana. Terus penggunaan fasilitas sanitasi, ya ini sesuai. MCK digunakan sendiri oleh anggota keluarga ada di dalam rumah. Kurang sesuai kalau apa MCK-nya itu berkelompok dengan tetangga lainnya, tidak sesuai menggunakan MCK umum. Oke, sampai ini tadi itu adalah pertanyaan masih keterhunian. Terus selanjutnya ini pertanyaan PSU. PSU apa? Yaitu adalah prasarana sarana yang utility ya dari perumahan. Nah, ini nanti yang dinilai adalah perumahannya bukan debitur. Nah, misalkan nanti teman-teman mensurvei di perumahan A, ternyata di perumahan A itu ada 10 debitur ya.
Jadi untuk nilai PSU-nya 10 debitur itu sama, karena di aplikasi masih disatukan PSU sama keturunian. Jadi debitur 1, debitur 2, 3, 4, sampai 10, nilai dari PSU dan foto dari PSU-nya sama. Jadi teman-teman nggak perlu foto bolak-balik, fotonya cukup sekali aja kayak gitu. Nah, pertanyaan PSU itu ada nomor 1 hingga ini, sampai sampai jarak lingkungan perumahan dengan fasilitas pendidikan ini adalah PSU. Oke, kita lihat satu persatu ya. Fungsi jaringan listrik. Nah, ini baik, yaitu ketika kawasan perumahan lebih besar dari 70 menit jaringan listrik telah berfungsi dengan baik. Itu berarti bilangnya baik ya. Kalau kurang baik, seperti ini, berarti 50 sampai 75. Kalau tidak baik, kurang dari 50%. Nanti bisa dibaca untuk form ini supaya bisa mengisi di aplikasi. Ini kesediaan air bersih, kategorinya seperti ini. Terus kondisi benar jalan, ini kondisinya seperti ini, kondisi jalan lingkungan. Nah, ini nanti teman-teman tugasnya menyimpulkan ya. Jadi melihat observasi di lapangan, menyimpulkan, diisi, dikategorikan, dan dilampirkan fotonya. Oke, yang sering jadi problem di lapangan, yang sering jadi kendala surveyor sebelum-sebelumnya, yaitu hati-hati, yaitu adalah ini sarana sampah. Sarana sampah itu poin ini. Yang ini nomor 7. Nah, ini biasanya jarang perumahan yang ada TPS-nya. Jadi nanti untuk fotonya teman-teman nggak perlu khawatir, nggak harus foto TPS. Tapi kalau misalkan ini kan yang ditanya pengelolaannya ya, bukan tempat sampahnya, tapi pengelolaan secara overall. Jadi bisa difoto misalkan di rumah tersebut adanya hanya tong sampah, ya foto aja tong sampahnya. Kalau pas teman-teman survei kebetulan ada truk sampahnya ngambil sampah, itu difoto boleh kayak gitu ya. Jadi nanti disimpulkan baik kurang baiknya tidak baiknya itu. Fotonya nggak perlu diambil pusing, yaitu nggak harus TPS fotonya ya. Terus yang kedua yang jadi itu lagi yaitu GPSU kondisi sarana tangki septic komunal. Kalau memang kan tidak ada, berarti tidak perlu melampirkan foto. Tapi kalau ada teman-teman baik, kurang baik, silakan dikasih fotonya ya. Nanti ditunjukkan, kan ada ini keterangannya. Oke, selanjutnya yaitu ini pengeluaran mingguan. Nah, ini kembali lagi ke itu ya, ke individu ya. Nah, ini melekat kembali ke individu, pengeluaran mingguan untuk transportasi dari rumah ke tempat kerja. Ini yang bisa menjawab itu. Mungkin si debitur sama pasien debitur sama keluarga debitur. Selain itu, tetangga, pengembang, RT, Sapam itu nggak mungkin bisa menjawab ini ya. Kecuali kalau dia akrab sama si debitur. Jadi nanti kalau selain debitur itu tadi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melekat debitur tidak perlu diisi. Jadi tetap diisi aja, diisi asal supaya nanti bisa disimpan di aplikasi gitu. Oke, selanjutnya yang ini penilaian debitur terhadap eh, bank penyalur sama PUPR. Nah, ini nanti ada ini kemudahan dalam mencari informasi terkait KPR bersubsidi. Nanti ini yang bisa menjawab debitur gitu ya. Nanti selain debitur ini bisa diabaikan diisi asal aja. Oke, ini kurang lebih mungkin untuk form manualnya nanti teman-teman baca terlebih dahulu dan pelajari. Misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, bolehlah kita teman-teman tanyakan. Ini saya agak sulit concern karena suara backsoundnya keras banget ini di sini. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, mungkin Pandang ada Pak Adi mau ada tambahan? Kalau nggak ada, ini saya lanjut ke foto mungkin ya. Lanjut Oke, aja lanjut. Mas, lanjut. Siap-siap. Oke, ini foto. Nah, ini sudah saya share juga contoh foto yang benar itu seperti apa sih. Nah, ini foto meteran listrik. Nah, ini yang benar itu kayak gini ada angkanya. Tapi ada keringanan teman-teman. Misalkan nanti teman-teman susah ngambil fotonya ya nggak masalah sih di foto. Tapi diusahakan fotonya itu yang benar yang seperti kanan ini ya kayak gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman pas survei rumahnya itu ditutup rapat pagarnya nggak bisa foto ya udah difoto dari jauh aja nggak masalah kayak gitu. Jadi kita itu tidak memberatkan teman-teman ngambil data gitu intinya. Terus selanjutnya ini adalah keterhunian rumah. Nah, ini usahakan seperti kanan ini ya ada anak kecil, ada motor kelihatan ini. Oh bener rumah itu dihuni kayak gitu. Usahakan seperti itu. Minimal pintu dibuka gitulah. Kalau misalkan susah itu nanti mendapatkan foto tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Jangan sampai ternyata pas si respondennya itu debitur, pas foto keturunannya
ditutup pagar, jangan. Ya, nanti habis ini saya kirim juga case-case yang sering terjadi di lapangan. Nanti saya sampaikan ke WA bagaimana sih mencari solusinya. Ini selanjutnya itu adalah foto plat rumah. Ini yang benar jadi ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada silakan difoto. Kalau nggak ada cukup foto rumahnya tampak depan bahwa tidak ada platnya kayak gitu. Ini foto sumber air bersih yang bersih. Ini dari PDAM, dari sumur. Nanti ditunjukkan fotonya. Ini kualitas kontinuitas air bersih. Nah itu yang benar itu teman-teman nyalakan kerannya izin dulu ke siapa debitur. Nah itu nanti kelihatan dia itu bersih. Bisa teman-teman bisa menilai. Terus ini fasilitas sanitasi. Kalau misalkan ini kebanyakan ini juga, ternyata fasilitas sanitasinya sudah di keramik Pak, ya udah foto keramiknya itu aja nggak masalah. Sudah dicor, silakan di foto cornya itu aja. Nanti kalau validator tanya sudah dicor Pak, gitu bilang aja. Terus ini keberfungsian PSU. Nah ini PSU fotonya satu perumahan itu sama ya. Jadi kalau nanti ada 10 debitur di satu rumahan, 10 debitur itu fotonya sama. Ada jaringan listrik, fotonya seperti ini. Contohnya pernah jalan, contohnya ini foto lampunya. Terus jalan lingkungan, ini seperti ini contohnya. Nanti difoto saluran. Nah, usahakan nanti ada ini ya pakai aplikasi foto geotaging ya. Ini contohnya. Ini ada GPS map kamera. Nanti pakai aplikasi yang ada geotagingnya. Nanti bisa tanya Pak Adi, pakai aplikasi apa yang enak Pak gitu. Kalau ini kemarin contohnya dia pakai GPS map kamera itu. Nah, ini TPS, contohnya ini foto tong sampahnya kayak gitu. Ini sarana ibadah yang benar. Sini lapangan bila ada. Gitu ya. Kalau lebih ini contoh fotonya teman-teman sudah saya share di grup. Nanti kalau misalkan masih ragu foto yang benar gimana nanti bisa ditanyakan di grup kayak gitu sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pandang Pak Adi kalau ada yang mau disampaikan lagi. Baik, Pak Muhtar. Saya kira cukup dan mohon nanti mungkin yang belum jelas bisa ditanya di sini langsung atau via Japri atau di grup juga boleh. Saya rasa udah cukup jelas nih Pak Motar menyampaikannya terkait apa pom apa pengisian kuesioner maupun penggunaan aplikasi. Mungkin mungkin setelah aplikasinya diinstal mungkin nanti bisa dicoba-coba dulu deh ya gitu sebelum terjun ke lapangan itu bisa dilihat dulu mapnya kira-kira nih lokasi perumahannya kenal nggak gitu misalnya lokasinya jauh nggak nah itu bisa dipelajari dulu kan sebelum dimulai survei itu saja sih pesan saya Pak Muhtar. Oke, mungkin teman-teman ada ditanyakan Mbak Nur terus Mas Raihan ada ditanyakan? Kalau saya Pak, Iya, jelas, boleh. Sorry. sudah jelas. Tapi itu Pak mau tanya, Nah, untuk surveinya itu mulai kapan ya Pak? oh, besok bisa mulai. Ya, habis ini saya minta itu surat apa namanya surat tugas sama nemtek gitu sih. Padahal nanti bantu pola Pak ya ke Pak Imam. Oh iya siap. Nah segera Ah, nanti sore ini harus langsung dibuat. Kalau mau besok langsung mau turun, ah, berarti besok itu harus sudah siap. Pas jalan name tag sudah ada, kemudian surat tugas sudah ada. Nanti surat tugas juga double kita kirim juga yang dari kementerian. Gitu kan itu masih ya. berlaku juga kan. Kita kontrak masih ada waktu juga. Gitu sih Bapak Ibu yang penting nanti kelengkapan survei itu surat tugas nanti itu penting ya. Kalau baru-baru pasti ada pertanyaan dari warga atau dari debitur mana surat tugasnya. Nah itu bisa ditunjukkan. Kalau masih ada debitur di apa namanya contoh-contoh di daerah lain itu ada debitur yang menolak untuk disurvei. Nah itu dilaporkan saja itu ya nama debitur atau alamatnya sampaikan nanti mungkin itu kewenangan pihak bank nanti biar di skip aja nanti dilewat yang penting ya dicatat saja kalau ada debitur yang menolak kemudian kalau ada eh, foto ininya apa namanya debitur yang rumahnya sudah direnovasi total misalnya ya nah itu dipoto aja rumahnya nah itu jadi alat bukti nanti untuk disampaikan nanti ke direktorat gitu ya pesan saya itu aja mungkin Pak apa namanya Pak Muhtar Mbak atau siapa nih? Ada Siap. Bapak juga ya. Terima kasih. Silakan. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan ke WA grup ya.
Oke, gitu ya Mbak Nur sama Mas Ryan. Izin nanti mungkin disampaikan itu juga ya di sounding ini sudah tadi kita di coaching nanti transfer knowledge ke teman-temannya juga gitu ya. Oke siap. Nanti habis ini saya apa namanya? Saya share videonya saya upload juga ke Google Drive kalau misalkan teman-temannya yang dua tadi nggak sempat join ke Zoom mau menyimak videonya lagi, oke itu nggak apa-apa. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan teman-teman untuk join ini, grup ini. Mungkin nanti saran saya segera dicoba satu debitur terlebih dahulu supaya nanti tahu, oh ternyata saya bingung di sini. Nanti kalau misalkan belum jalan-jalan, masih eh, me- mengawang-awang nanti nggak bisa kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin makhirin Zoom ya, Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya.